khususnya warga Paroki Santo Fransiskus de Sales. Hari ini secara khusus kita merayakan pelindung paroki ini yang sebenarnya dilaksanakan tanggal 24 Januari lalu. Tetapi kita merayakan sukacita pelindung paroki ini pada hari ini. Dan kita juga akan mendoakan dan berdoa bagi para suami istri yang terus belajar untuk setia. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku Yeremia sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Namun yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus. Aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih. Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman, orang Syria itu.
Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, coba diperhatikan. Kalau yang sini nggak bisa melihat ya, tapi bisa melihat yang di sini. Ada banyak bendera, ada banyak pandel yang hari ini kita pasang supaya menjadi penanda. Mungkin sebagian umat yang datang tadi nggak sadar bahwa ada yang dipasang. Sebagian, tapi yang jelas sebagian besar, benar ini ada sesuatu yang baru yang dipasang. Dan memang pandel-pandel ini ada dari lingkungan masing-masing ya. Ada dari komunitas-komunitas, ada dari organisasi. Dan di depan ini memang secara khusus gambar bendera Vatikan, bendera negara kita, dan yang terakhir itu DPP. Nah, pandel-pandel ini menandakan ada sesuatu yang berbeda yang ingin kita sampaikan pada perayaan ini. Pertama adalah tentang sikap kelemah lembutannya. Tetapi kelemah lembutannya itu bukan berarti lembek, karena kita juga tahu bahwa Fransiskus de Sales adalah putra bangsawan dan orang tuanya mempunyai ambisi atas anak ini. Sama seperti dalam kehidupan keluarga, kadang-kadang orang tua juga punya kerinduan atau keinginan anaknya menjadi apa. Francis hanya kepada iblis dan tetapi hal yang kita bicarakan tentang bagaimana kasih itu dinamakan adalah salah satunya adalah lemah lembut. Dan inilah yang kita ingin kita pelajari, kita selalu membaca dalam kehidupan kita dalamnya. Sudah terkasih, kalau seminggu yang lalu ada koreksi masuk yang digulirkan oleh seksi perasaan keluarga di Bali ini. Biasanya seksi perasaan keluarga selalu mengajak para pasutri memperbarui janji perkawinan. Ada pertanyaan yang tidak akan dijawab, jawabannya hanya sederhana. Saya suku, dia suku, dia bersedia. Bapak dan Ibu, apakah Anda sungguh dengan ikhlas hati hendak meninggalkan janji perkawinan Bapak dan Ibu? Ya, sungguh. Bersediakah Bapak dan Ibu berdua sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Ya, bersedia. Sekarang saya bertanya kepada para suami, maukah saudara mencintai dan menghormati istri Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Sekarang dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Terima kasih. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela para istri, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami juga berdoa untuk para suami. Semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada ya Tuhan, semoga para suami istri ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka.
Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Dan semoga Bapak dan Ibu, keluarga, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para suami boleh mengetuk istrinya. Dan marilah Bapak dan Ibu kita berdoa bersama. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepada-Mu. Jadikanlah kami seperti mereka yang setia dalam hidup. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam mengatasi cobaan-cobaan hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan keselamatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepada-Mu dan sesama. Bapak Yosef dan Bunda Maria, semoga kami seperti yang setia, sabar dan tekun dalam iman. Demikian pula sudah terjadi. Dia memanggil dia. Sekali lagi dia mensaksi dulu kepada memberikan kepada murid-muridnya yang sedaya. Terima kasih. Ini kami ada dan janji berkati yang merupakan bagi semua orang yang mengampunkan dosa. Lakukan sebagai pengampun.
Aku